Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh-Soleha? Nah, hari ini kita kembali belajar tematik. Kita masih di tema 5D, sehat itu penting. Sekarang kita sudah berpindah ke subtema kedua, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nah, kita lanjut di pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang, ikuti Ustazah ya. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini adapun tujuan yang akan kita capai yaitu Ananda Soleh-Soleha. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Seperti yang telah kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, bahwa darah memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh kita. Darah juga berperan dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh serta menjaga kekebalan tubuh dari penyakit. Jika terjadi gangguan pada sistem peredaran darah, akan berdampak buruk pada bagian tubuh lainnya. Beberapa gangguan peredaran darah pada manusia antara lain yang pertama yaitu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dari normal atau yang biasa kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Nah, sebaliknya hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih rendah dari normal yang biasa kita sebut dengan tekanan darah rendah. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan hipertensi, yaitu usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat, misalnya merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang berolahraga, banyak mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, dan stres. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hipotensi yaitu usia, pengobatan, dan keadaan cuaca. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Nah, yang kedua, gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia yaitu anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan penghambatan terbentuknya sel darah merah. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti daging sapi, daging kambing, hati, apalagi sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Oke, selanjutnya gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia yaitu stroke. Stroke biasanya disebabkan oleh pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, fungsi saraf pun terganggu. Stroke mengakibatkan bagian tubuh tidak dapat digerakkan. Bahkan, ada yang mengalami kelumpuhan separuh bagian tubuhnya. Stroke biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Selanjutnya, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah.
penderita leukemia harus melakukan transfusi darah untuk memenuhi asupan sel darah merah di dalam tubuhnya. Ananda Soleh Soleha, hampir semua penyakit berkaitan dengan darah dan peredarannya. Hal tersebut disebabkan karena sistem peredaran darah berhubungan dengan seluruh bagian yang ada di dalam tubuh kita. Namun, banyak juga yang belum mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Nah, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan gangguan-gangguan yang ada pada sistem peredaran darah. Nah, untuk memberikan pengetahuan kepada warga sekitar tentang organ peredaran darah, ayo kita membuat poster yang bertema tentang organ peredaran darah pada manusia. Siapkan kertas karton atau kertas HVS, kemudian gambar-gambar tentang organ peredaran darah, baik itu dari koran, majalah, maupun dari internet. Kemudian gunting, lem, dan alat tulis. Setelah itu, coba buka buku paketnya di halaman 43. Di situ ada sebuah contoh poster tentang organ peredaran darah. Ananda menggunting gambar-gambar tentang peredaran darah yang telah diambil baik dari internet, majalah, ataupun koran. Kemudian tempelkan pada kertas HVS. Kemudian berikan informasi tentang gangguan organ peredaran darah yang ada pada gambar. Setelah itu, nanti videokan diri dengan mempresentasekan poster tersebut, kemudian dikirim ke ustazah untuk dinilai. Beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Nah, masih ingat tidak tentang pantun? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pantun ya. Nah, pantun yang ustazah bacakan tadi, ada yang tahu tidak maknanya apa? Maknanya adalah jantung sehat diperoleh dengan berolahraga. Oke, sekarang coba Ananda membuat sebuah pantun tentang menjaga kesehatan, kemudian tuliskan juga maknanya. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa cantumkan nama dan kelasnya. Nah, Ananda Soleh Soleha, sekarang kita akan membuat pantun berbalas. Carilah sebuah pantun, baik itu dari internet, koran, majalah, maupun pantun temanmu yang ditulis di kolom komentar. Kemudian tuliskan di buku latihanmu dan buat pantun balasan untuk pantun temanmu tersebut. Setelah itu fotokan dan kirimkan ke ustazah untuk dinilai. Masih ingat tentang ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun yaitu pantun terdiri atas satu bait yang berisi 4 baris. Dan setiap baris bersajak AB, AB. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Selain memiliki ciri-ciri, pantun juga memiliki amanat. Dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sama seperti mencari makna pantun, untuk menemukan amanat pantun itu dengan cara melihat isi pantun. Sekarang coba dengarkan pantun yang ustazah bacakan. Minum es menghilangkan dahaga. Setelah itu lanjut berenang. Senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup pun senang. Nah, untuk menemukan amanat yang ada pada pantun tersebut yaitu dengan cara melihat isi pantun. Isi pantun yang ustazah bacakan tadi adalah senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup pun senang. Maka dapat ditemukan amanat yang terdapat pada pantun tersebut yaitu senantiasa melakukan olahraga agar jantung sehat dan hidup bahagia. Oke, Ananda Soleh Soleha, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pantun. Unsur-unsur pantun akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan marilah kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan
Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.